Bab 776, Kilatan Cahaya 9 Naga. Penerjemah, Kurasi Tolan Zurater Editor, J. Aku akhirnya bisa mengolah Radiant Flash 9 Naga. Duan Lingtian tersenyum, dan dengan mengangkat tangannya, bilah sepanjang 3 kaki yang diringkas menjadi bentuk dari origin energi tiba-tiba bergetar. Untuk sementara waktu, selain mengandung untaian aura tajam dan ganas, ada untaian energi berwarna biru tua, dan energi berwarna ungu, dan energi berwarna kuning tanah bercampur di dalamnya. Energi berwarna biru tua tampak seolah-olah dibantu oleh para dewa, dan menyatu menjadi satu dengan bilah sepanjang 3 kaki yang diringkas dari origin energi, menyebabkan bilah sepanjang 3 kaki berwarna putih susu secara bertahap menjadi panjang 3 kaki yang sebenarnya, pedang yang mengungkapkan warna biru. Saat ini, Duan Lingtian tampak seperti sedang memegang pedang sepanjang 3 kaki yang diringkas menjadi bentuk dari angin yang sebenarnya. Perwujudan konsep. Bilah sepanjang 3 kaki itu sendiri mengandung energi asal Duan Lingtian dan konsep angin menengah tingkat pertama, dan itu memancarkan aura tajam dan ganas dari konsep pedang menengah tingkat pertama. Selain itu, Elementary Lightning konsep tingkat 4 dan Elementary Earth konsep tingkat pertama dilingkarkan di sekitar bilah. Suara mendesing. Energi langit dan bumi bergolak di langit di atas Duan Lingtian dan berkumpul untuk membentuk fenomena langit dan telinga. 30 siluet naga bertanduk kuno pertama yang muncul adalah milik origin energi Duan Lingtian. Setelah itu, 20 siluet naga bertanduk kuno lainnya muncul, dan ini diambil dari konsep menengah tingkat pertamanya. Akhirnya, 4 siluet naga bertanduk kuno lainnya, 1 siluet naga bertanduk kuno, dan 1 lagi siluet naga bertanduk kuno muncul. Mereka masing-masing termasuk dalam konsep petir dasar tingkat keempat, konsep dasar bumi tingkat pertama, dan konsep pedang dasar tingkat pertama. Sebanyak 56 siluet naga bertanduk kuno. Kekuatan 56 naga bertanduk kuno adalah kekuatan terkuat yang bisa diberikan Duan Lingtian tanpa menggunakan senjata roh. Begitu dia menggunakan senjata roh, kekuatannya akan lebih kuat. Tentu saja, itu hanya bisa memperkuat energi asalnya, kekuatan 30 naga bertanduk kuno. Jika dia bertarung dengan pedang roh kuasa Royal Grade atau tablet Devil Seal, itu bisa memperkuat kekuatan hingga 100% dan memberikan kekuatan 30 naga bertanduk kuno. Jika dia bertarung dengan pedang roh kelas 3, itu bisa memperkuat kekuatan sebesar 70% lagi dan memberikan kekuatan 21 naga bertanduk kuno. Aku pasti tidak bisa menggunakan pedang roh kuasa Royal Grade selama kompetisi bela diri 10 dinasti. Aku bisa menggunakan tablet Devil Seal tapi prasyaratnya adalah aku tidak bisa mengekspos kemampuan amplifikasinya. Tatapan Duan Lingtian melintas saat dia berpikir di dalam hatinya. Apa lelucon? Tidak peduli apakah itu pedang roh kuasa Royal Grade atau tablet Devil Seal, keduanya adalah eksistensi yang dapat memberikan amplifikasi 100%. Begitu mereka terekspos, dia pasti akan menjadi target semua orang. Mungkin bahkan anggota benteng Skywolf akan membangkitkan perasaan serakah di hati mereka. Duan Lingtian tahu batasannya sendiri. Saat ini dia tidak memiliki kekuatan untuk mempertahankan pedang roh kuasa Royal Grade dan tablet Devil Seal. Selain itu, pedang roh kelas 1 yang dia dapatkan di Sword Monarch's Treasure hari itu juga tidak bisa digunakan. Ini hanya perbatasan negeri asing, dan belum lagi pedang roh kelas 1, bahkan mungkin tidak ada pedang roh kelas 2. Senjata roh yang dimiliki oleh para jenius muda yang berpartisipasi dalam kompetisi bela diri 10 dinasti paling banyak akan menjadi senjata roh kelas 3, jadi selain tidak dapat menggunakan pedang roh kelas kerajaan kuasi, tablet segel iblis, dan pedang kelas 1 pedang roh, aku juga tidak bisa menggunakan pedang roh kelas 2. Duan Lingtian berpikir dalam hatinya. Setelah Duan Lingtian menerobos ke tahap interpretasi Void, energi asalnya telah mengalami perubahan yang luar biasa jika dibandingkan dengan energi asalnya di tahap inisiasi Void. Pada saat yang sama energi asalnya telah berubah, dia juga bisa memadatkan api senjata yang lebih kuat. Di masa lalu, Duan Lingtian hanya bisa memadatkan api senjata kelas 3, api senjata tembaga valet. Sekarang, Duan Lingtian sudah mampu memadatkan api senjata kelas 2, api senjata perak valet. Mengandalkan pengalaman dan teknik penyempurnaan senjata seumur hidup dari Kaisar Bela Diri kelahiran kembali, dia dapat dengan mudah memperbaiki senjata roh kelas 2. Saat dia masih di dinasti Darhan, Duan Lingtian kurang lebih sudah mengumpulkan semua bahan yang dibutuhkan untuk memperbaiki senjata roh kelas 2. Suara mendesing, suara mendesing, suara mendesing, suara mendesing. Dengan mengangkat tangannya,
Duan Lingtian menarik setumpuk besar material dan bermaksud untuk mulai memurnikan. Mendesis, untaian api berwarna ungu tiba-tiba menyembur keluar dari tengah telapak tangan Duan Lingtian, dan ada untaian tepi perak melingkar di sekelilingnya, membuatnya tampak sangat indah. Selanjutnya, Duan Lingtian mulai melebur tumpukan bahan, dan teknik penyempurnaan senjata yang mendalam datang dengan mudah kepadanya. Setelah sekitar 3 jam berlalu, pedang fleksibel hijau giok yang setipis sayap jangkrik muncul di tangannya, dan desainnya sangat mirip dengan pedang fleksibel Valet Myrtle. Oh, energi asal di tangan Duan Lingtian berkedip, menyebabkan pedang fleksibel hijau giok langsung lurus. Seiring dengan energi asalnya yang menyatu ke dalamnya, energi langit dan bumi bergolak ke langit di atasnya untuk pertama-tama membentuk 30 siluet naga bertanduk kuno sebelum 24 siluet naga bertanduk kuno lainnya muncul. Amplifikasi 80%, lumayan. Duan Lingtian menyimpan pedang roh kelas 2 di cincin tata ruangnya dengan puas, lalu dia membuka pintu kamarnya dan pergi. Dia tiba di balkon paviliun dan duduk di sana sambil menghirup udara segar dalam diam. Tatapan Duan Lingtian berkedip saat dia melihat benteng Skywolf yang menempati area yang sangat luas dan luas. Sepanjang jalan ke titik ini sejak berjalan keluar dari kota angin segar, dia tanpa sadar telah tumbuh setinggi itu dari seorang pemuda bodoh, dan dia bahkan akan mewakili dinasti Darhan untuk bersaing dengan para jenius muda dari 9 dinasti lainnya. Dalam sekejap, aku sudah tiba di dunia ini selama lebih dari 10 tahun. Duan Lingtian menghela nafas dalam hatinya. Setelah berada di sini selama lebih dari 10 tahun, dia sudah benar-benar menyatu ke dunia ini, dan segala sesuatu di bumi dalam kehidupan sebelumnya telah menjadi kenangan abadi. Dia sudah bukan raja spesialis senjata yang dingin dan tanpa ampun dari bertahun-tahun yang lalu, dan dia malah seorang seniman bela diri jenius sejati dari benua awan. Kilat bersinar 9 naga, mata Duan Lingtian berkilat saat dia mulai mencari melalui ingatan Kaisar bela diri kelahiran kembali, dan catatan yang terkait dengan keterampilan bela diri ofensif peringkat surga tingkat tinggi. Kilatan cahaya 9 naga yang ada di dalam pedang bentuk naga muncul di benak Duan Lingtian. Radiant Flash 9 naga didukung oleh SWOT konsep dan dapat dieksekusi bersama dengan konsep lainnya. Ketika dibudidayakan hingga batasnya, itu bisa mengembangkan 9 naga surgawi. 9 naga menyerang serempak dalam sekejap. Ini adalah tahap kesempurnaan dari Radiant Flash 9 naga. Seperti keterampilan bela diri peringkat bumi, keterampilan bela diri peringkat surga dibagi menjadi tahap dasar, tahap awal, tahap penguasaan, dan tahap kesempurnaan juga. Ketika satu naga surgawi dapat terbentuk ketika kilatan cahaya 9 naga dieksekusi, itu dianggap berada di tahap dasar. Ketika 3 naga surgawi dapat dibentuk, itu pada tahap awal. Ketika 5 naga surgawi dapat dibentuk, itu berada di tahap penguasaan. Ketika 9 naga surgawi dapat dibentuk, itu berada di tahap kesempurnaan. Kilat bersinar 9 naga dibentuk oleh Kaisar bela diri kelahiran kembali dari menggabungkan 2 keterampilan bela diri ofensif peringkat surga. Kaisar bela diri kelahiran kembali telah mengembangkan kedua keterampilan bela diri peringkat surga tingkat tinggi itu ke tahap kesempurnaan. Duan Lingtian bergumam pada dirinya sendiri saat dia mencari dengan cepat melalui ingatan Kaisar bela diri kelahiran kembali. Keterampilan bela diri peringkat surga berbeda dari keterampilan bela diri yang telah saya kembangkan di masa lalu. Keterampilan bela diri peringkat surga lebih mengandalkan kemampuan pemahaman dan pengalaman. Saya harus mengandalkan diri saya sendiri dalam hal pemahaman, tapi saya bisa menyerap pengalaman Kaisar bela diri kelahiran kembali. Meskipun dia tidak mengolah Radiant Flash 9 naga, namun dia telah mengembangkan 2 jenis keterampilan bela diri yang membentuk 9 naga. Kilatan cahaya naga. Seperti kata pepatah, semua jalan mengarah ke tujuan yang sama. Selanjutnya, Duan Lingtian mulai mengolah Radiant Flash 9 naga, dan dia dengan cepat menemukan perasaan itu. Tentu saja, semua ini karena pengalaman Kaisar bela diri kelahiran kembali. Astaga, 1 jam kemudian, Duan Lingtian menunjukkan jari-jarinya yang dibentuk menjadi pedang dengan mengangkat tangannya. Seketika, energi asalnya sedikit mengembun menjadi naga surgawi yang memamerkan taringnya dan mengacungkan cakarnya saat menerkam. Itu merobek langit dan menyebabkan udara dikompresi, dan gelombang suara yang menusuk telinga dari udara meledak bergema. Semua ini bukanlah akhir. Kilatan, mata Duan Lingtian berkedip, dan mata naga surgawi langsung menembakkan 2 kilatan material yang bersiul di bawah bimbingan Duan Lingtian untuk menembus batu besar di luar paviliun Narcissus. Seketika, 2 lubang tak berdasar muncul di batu besar,
dan kilat yang masuk dengan mudah menghilang tanpa jejak. Suara mendesing. Sosok Duan Lingtian melintas untuk tiba di sisi batu besar itu sebelum dengan santai mendorong batu besar itu ke samping. Gemuruh. Setelah batu besar itu didorong ke samping, Duan Lingtian melihat dua lubang tak berdasar di tanah, dan kekuatan spiritualnya tidak bisa menahan diri untuk tidak meregang dengan maksud untuk mengetahui kedalamannya. Kekuatan spiritual Duan Lingtian membentang di sepanjang dua lubang kecil selama 15 menit, namun tidak menyadari dasarnya. Seperti yang diharapkan dari keterampilan bela diri ofensif peringkat surga tingkat tinggi, kekuatan yang sangat kuat. Tatapan Duan Lingtian menyala. Seekor naga dewa mampu secara instan menembakkan 2 kilatan, bukankah 9 naga dewa mampu secara instan menembakkan 18 kilatan? Duan Lingtian tidak bisa menahan napas ketika dia memikirkan sampai di sini. Dia jelas melihat kekuatan dan kecepatan kilatan itu. Bahkan jika dia mengeksekusi keterampilan bela diri peringkat bumi tingkat tinggi dengan kekuatan yang sama dan memadatkan energi asalnya menjadi bentuk untuk menyerang, itu akan jauh lebih rendah dalam hal kecepatan daripada kilatan yang ditembakkan dari mata naga surgawi yang terbentuk dari kilatan cahaya 9 naga. 2 kilatan dari sebelumnya terlalu cepat dan terlalu sombong. Keterampilan bela diri ofensif peringkat surga. Tiba-tiba, suara yang sedikit terkejut masuk ke telinga Duan Lingtian. Tiba-tiba, Feng Wudao muncul di balkon pavilion, dan dia menatap Duan Lingtian dengan tatapan terkejut. Paman Feng, setelah mendorong batu besar itu kembali ke tempat asalnya, Duan Lingtian terbang keluar dan turun di sisi Feng Wudao. Saya awalnya bermaksud untuk memilih keterampilan bela diri peringkat surga yang cocok untuk konsep angin menengah untuk Anda. Sekarang sepertinya itu tidak perlu, keterampilan bela diri peringkat surga yang Anda jalankan sebelumnya mungkin adalah keterampilan bela diri ofensif peringkat surga kelas menengah, kan? Saat dia selesai berbicara, tatapan dia menatap Duan Lingtian dengan penuh antisipasi. Keterampilan bela diri peringkat surga sangat sulit didapat. Bahkan jika dia berasal dari klan Feng dinasti Darhan, hanya ada beberapa keterampilan bela diri peringkat surga tingkat rendah. Sedangkan, karena dia berkeliaran di dunia selama bertahun-tahun, dia telah mengumpulkan banyak keterampilan bela diri peringkat surga. Tapi mereka semua adalah keterampilan bela diri peringkat surga tingkat rendah. Menurut pengetahuannya, bahkan keluarga kekaisaran dinasti Darhan tidak memiliki keterampilan bela diri peringkat surga tingkat menengah, namun dia tidak pernah membayangkan bahwa dia bisa melihat satu yang dimiliki Duan Lingtian. Duan Lingtian tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut ketika dia mendengar Feng Wudao. Radiant Flash 9 naga yang dia eksekusi sebelumnya bukanlah keterampilan bela diri peringkat surga kelas menengah tetapi keterampilan bela diri peringkat surga kelas tinggi. Pada akhirnya, dia mengangguk dan tidak mengungkapkan kebenaran. Bab 777, Skema Zisang. Penerjemah, Kurasi Tolan Zurator Editor, J. Tamu tak terduga tiba di perkebunan klan Dongguo hari ini. Di aula audiens, penatua kedua klan Dongguo, Dongguo Zong menatap pemuda berpakaian putih di depannya dan bertanya langsung. Saya mendengar dari bawahan saya bahwa Anda tahu di mana orang yang membunuh tuan muda klan Dongguo saya. Pemuda berpakaian putih itu melirik Dongguo Zong dengan acuh tak acuh. Kamu adalah penatua kedua dari klan Dongguo. Maaf, tapi aku datang untuk melihat patriark klan Dongguomu. Aku akan berbicara begitu dia tiba. Kamu. Wajah Dongguo Zong menjadi muram saat dia berkata dengan suara rendah, "Nak, apakah kamu pikir kamu dapat melihat patriark klan Dongguo kami hanya karena kamu ingin? Tidakkah kamu melihat dirimu sendiri di cermin?" Saat menghadapi Dongguo Zong yang marah, pemuda berpakaian putih itu memasang ekspresi tenang dan langsung mengabaikan Dongguo Zong. "Kirim tamu ini keluar." Ekspresi Dongguo Zong yang diabaikan tenggelam, dan dia berbicara dengan marah. Seketika, dua jenderal klan Dongguo masuk dari luar aula, dan mereka berjalan menuju pemuda berpakaian putih sebelum memberi isyarat dengan tangan mereka. "Tolong pergi." Penatua kedua, saya akan mengatakannya di sini, setelah saya meninggalkan klan Dongguo hari ini, tidak mudah untuk membuat saya datang lagi. Pemuda berpakaian putih itu melirik Dongguo Zong dalam-dalam sebelum berbalik dengan niat untuk pergi. "Aku tidak akan repot-repot mengirimmu keluar." Dongguo Zong mendengus. Dongguo Zong, telah menjalani setengah hidupnya, namun kapan dia diabaikan oleh anak kecil seperti ini? Belum lagi pemuda itu mungkin tidak tahu di mana orang yang membunuh tuan muda klan Dongguo mereka, bahkan jika pemuda itu tahu, dia tidak mau membiarkan pemuda itu terus berada di sini demi wajahnya.
Tunggu. Tepat pada saat ini, suara tua dan nyaring terdengar dari jauh dan mendekat. Dalam waktu singkat, seorang lelaki tua berjalan di audience hall. Di belakang lelaki tua itu ada seorang wanita tua yang mengikuti seperti bayangan. Kepala keluarga, ekspresi Dong Guozong menjadi sedikit pucat ketika dia melihat lelaki tua itu, dan dia buru-buru membungkuk saat dahinya berkeringat dingin. Meninggalkan, ekspresi lelaki tua itu, patriark klan Dongguo Lei, tenggelam, dan dia berteriak dengan marah. Ekspresi Dong Guozong berkedip antara ekspresi marah dan pucat, namun dia masih pergi dengan patuh. Adapun dua jenderal lainnya, ketika mereka melihat tatapan sengit Dongguo Lei menyapu, mereka buru-buru meninggalkan Dong Guozong tanpa berani ragu sedikit pun. Untuk sementara waktu, hanya pemuda itu, Dongguo Lei, dan wanita tua itu yang tetap berada di aula audiens yang luas ini. Patriark Dongguo. Pemuda berpakaian putih itu mengangguk kepada Dongguo Lei dengan ekspresi tenang seolah-olah dia tidak sedang menghadapi patriark dari salah satu dari 3 klan besar kota gurun kuno, klan Dongguo, tetapi menghadapi seorang pria tua biasa. Siapa namamu? Mata Dongguo Lei mengungkapkan jejak pujian. Patriark Dongguo, kamu bisa memanggilku Zisang. Pemuda berpakaian putih itu tersenyum ringan. Kamu bukan dari kota gurun kuno? Dongguo Lei bertanya. Tidak. Aku dari salah satu dari 10 dinasti besar di selatan, dinasti Darhan. Aku datang ke sini kali ini untuk berpartisipasi dalam kompetisi bela diri 10 dinasti yang diadakan oleh Benteng Skywolf. Zisang tidak menyembunyikan asal-usulnya karena dia tahu bahwa bahkan jika dia menyembunyikannya, dengan kemampuan orang tua ini sebelumnya, orang tua itu akan dengan cepat menyelidiki asal-usulnya dengan jelas. Dengan cara ini, lebih baik untuk berbicara jujur karena akan lebih bermanfaat bagi skemanya. Dongguo Lei mengangguk, lalu alis putihnya terangkat saat wajahnya sedikit menegang. Kamu mengatakan sebelumnya bahwa kamu tahu di mana orang yang membunuh cucuku. Kamu kenal dia. Beberapa hari terakhir ini penuh dengan siksaan bagi Dongguo Lei. Anggota klan Dongguo-nya telah menghabiskan beberapa hari, namun sebenarnya tidak dapat menemukan siapa atau di mana orang yang membunuh cucunya itu. Ini menyebabkan dia menjadi marah dan cemas, dan dia tidak berharap apa-apa selain pergi keluar dan mencari dirinya sendiri. Hari ini, ketika dia mendengar seseorang datang dengan informasi tentang orang yang membunuh cucunya, dia bergegas dengan tidak sabar. Ya, Zisang mengangguk. Selama kamu bisa memastikan orang yang kamu bicarakan adalah orang yang aku cari, maka aku bisa menyetujui syarat apapun darimu yang sesuai dengan kemampuanku dan klan Dongguo. Mata Dongguo Lei yang kacau tiba-tiba menyala saat dia berbicara terus terang. Patriark Dongguo, kamu terlalu baik. Akan tidak sopan jika aku menolak. Zisang mulai tersenyum saat dia menunggu kata-kata ini. Berbicara, Dongguo Lei berbicara lagi dengan nada cemas. Apa yang paling ingin dia lakukan sekarang adalah menyeret keluar anak berpakaian ungu yang membunuh cucunya, dan kemudian menyiksa anak itu sampai-sampai dia lebih baik mati. Hanya dengan cara ini dia bisa melampiaskan kebencian di hatinya. Patriark Dongguo, sebelum saya berbicara tentang orang itu, saya ingin meminta Anda untuk bersumpah di bawah 99 kesengsaraan surgawi. Sumpahnya adalah, Zisang memandang Dongguo Lei dan berbicara perlahan. Tapi dia belum selesai berbicara ketika dia diinterupsi oleh wanita tua yang berdiri di belakang Dongguo Lei, dan dia berkata dengan marah, "Nak, kamu berani memaksa patriark kita. Kamu menatapku seperti kamu bosan hidup." Zisang tidak memperhatikan wanita tua itu dan malah menatap Dongguo Lei dengan ekspresi serius saat dia menunjukkan senyum palsu. Dongguo Lei menghentikan wanita tua itu dan kemudian menatap Zisang. Melanjutkan, "Saya harap Patriark Dongguo bisa memaafkan saya melakukan ini demi keamanan. Selain itu, saya bersedia bersumpah dengan darah saya bahwa jika saya tidak membantu Anda menemukan orang yang membunuh cucu Anda, saya bersedia diledakkan sampai mati oleh 99 kesengsaraan surgawi." Zisang berbicara dengan tegas. Saat dia berbicara dan sebelum Dongguo Lei bisa menjawab, dia menjentikkan jarinya, menyebabkan setetes darah membubung ke langit, dan dia langsung bersumpah. Setelah beberapa saat, 9 petir turun. Pada saat yang sama mengejutkan seluruh Dongguo Clan Estate, itu masuk ke telinga Dongguo Lei juga, menyebabkan Dongguo Lei mengungkapkan senyum di wajahnya. "Anak kecil, kamu benar-benar tidak buruk, karena kamu sangat tulus, maka lanjutkan dan bicara. Apa yang kamu ingin aku bersumpah di bawah 99 kesengsaraan surgawi?" Dongguo Lei melirik Zisang dalam-dalam. "Patriark Dongguo,
saya akan jujur, saya harap Patriark Dongguo dapat bersumpah bahwa begitu saya membantu Anda menyeret orang yang membunuh cucu Anda harus memberikan cincin tata ruangnya kepada saya tanpa tersentuh. Selain itu, Anda tidak boleh menggunakan metode apapun untuk balas dendam padaku. Zisang berbicara terus terang. Baik, Dongguo Lei tidak peduli mengapa Zisang tertarik pada cincin tata ruang orang yang membunuh cucunya. Apa yang ingin dia lakukan sekarang hanyalah membalas dendam untuk cucunya. Adapun hal lain, dia tidak peduli. Dalam waktu singkat, Dongguo Lei menjepit jarinya dan bersumpah di bawah 99 kesengsaraan surgawi sesuai dengan permintaan Zisang. Selanjutnya, 9 petir menggelegar turun sekali lagi, dan itu membuktikan sumpah yang dibuat Dongguo Lei. Kamu bisa memberitahuku sekarang, kan? Dongguo Lei memandang Zisang. Tentu saja. Zisang mengangguk buru-buru, dan kemudian dia berkata, Patriark Dongguo, selama beberapa hari terakhir ini, saya telah menguatkannya berkali-kali dan akhirnya mengkonfirmasi, orang yang membunuh cucu Anda adalah musuh saya di dinasti Darhan. Sama seperti aku, dia mewakili dinasti Darhan untuk berpartisipasi dalam kompetisi bela diri 10 dinasti di kota gurun kuno. Namanya Duan Lingtian, saat ini, dia tinggal di pavilion Narcissus di benteng luar benteng Skywolf. Zisang selesai berbicara dalam satu tarikan napas. Setelah dia selesai berbicara, Zisang tidak menunggu Dongguo Lei menjawab sebelum pergi dengan langkah besar. Setelah dia berjalan keluar dari audience hall di Dongguo Clan's Estate, Zisang mengungkapkan senyum cemerlang dan bergumam pada dirinya sendiri. Duan Lingtian, kamu benar-benar kurang ajar, kamu baru saja tiba di kota gurun kuno, namun kamu telah menyinggung raksasa seperti klan Dongguo. Tapi aku masih harus berterima kasih karena telah membantuku mencapai tujuanku. Saat ini, Zisang tampaknya sudah melihat adegan dia mendapatkan potongan tablet segel iblis milik Duan Lingtian. Selama potongan tablet Devil Cell itu jatuh ke tangannya, masa depannya akan sepenuhnya diterangi. Zisang, tentu saja, skemamu ini sangat bagus, tapi membuat kesepakatan dengan klan Dongguo itu tidak ada bedanya dengan meminta kulit harimau. Bahkan jika Patriark klan Dongguo itu tidak melakukan apapun padamu, itu tidak berarti bahwa orang lain akan memiliki pendapat yang baik tentang Anda. Sebuah suara mengerikan dan serak bergema di pikiran Zisang. Jangan khawatir hantu sulung, aku sudah memahami situasinya dan tahu apa yang harus dilakukan. Zisang memiliki ekspresi percaya diri. Setelah Zisang pergi, hembusan angin kencang dengan cepat muncul di aula penonton perkebunan klan Dongguo, dan itu meniup ke titik berbagai perabotan dan dekorasi bergerak dari posisi mereka, dan lukisan di dinding bahkan jatuh. Duan Lingtian, benteng Skywolf. Seiring dengan aura yang mengamuk di tubuh Dongguo Lei secara bertahap tertahan, gelombang angin kencang di audience hall secara bertahap mereda. Tidak heran anggota klan Dongguo saya telah mencari lebih dari setengah kota gurun kuno namun tidak dapat menemukan Anda, jadi ternyata Anda bersembunyi di benteng Skywolf. Mata Dongguo Lei berkedip dengan cahaya dingin yang seolah siap menelan musuhnya. Kepala keluarga, wanita tua di belakang Dongguo Lei berkata, jika orang yang membunuh Tuan Muda Sulung benar-benar ada di benteng Skywolf, maka saya khawatir Anda hanya bisa pergi ke benteng Skywolf dan memintanya sendiri. Bahkan benteng terluar dari benteng Skywolf adalah tempat di mana tidak ada orang yang bisa bertindak sembarangan. Bahkan jika itu Dongguo Lei, Patriark klan Dongguo, jika dia tidak mendapatkan izin dari orang-orang yang bertanggung jawab atas benteng Skywolf dan dengan gegabah menyerang yang lain di benteng Skywolf, dia juga tidak akan bisa lolos dari kematian. Benteng Skywolf memiliki aturan, selama siapapun dari luar berani menyentuh tamu atau murid benteng Skywolf di dalam benteng Skywolf itu sendiri, maka nasib orang itu adalah kematian. Dongguo Lei tidak memberikan jawaban kepada wanita tua itu, dan dia meninggalkan aula audiens dan perkebunan klan Dongguo dengan sepasang mata merah sebelum menuju langsung ke arah benteng Skywolf. Di sisi lain, Duan Lingtian yang berada di dalam Narcissus Pavilion of Skywolf Fort tidak menyadari bahwa bahaya secara bertahap mendekatinya. Saat ini, dia berdiri di tanah kosong di luar Pavilion Narcissus dan bekerja keras dalam mengolah Radiant Flash 9 naga. Tentu saja, pada saat yang sama dia mengolah Radiant Flash 9 naga, dia tidak lupa untuk memegang fragmen konsep angin dan memahami konsep angin. Konsep anginnya masih terus berkembang tanpa henti, dan menurut perkiraannya, tidak akan lama sebelum itu akan mampu menembus dengan mulus ke dalam konsep angin menengah tingkat kedua. Pada saat itu, kekuatannya akan meningkat pesat sekali lagi,
dan itu secara langsung meningkat dengan kekuatan 10 naga bertanduk kuno. Astaga, astaga, saat ini, ketika Duan Lingtian mengeksekusi Radiant Flash 9 naga, dia sudah mampu mengembangkan 2 naga surgawi. Tetapi tubuh naga dewa kedua tidak cukup material, menyebabkan matanya tidak muncul dan membuatnya tidak mampu memadatkan kilatan untuk menyerang. Tidak lama kemudian, Duan Lingtian merasa sedikit kelelahan dan menghentikan kultivasinya. Tentu saja, itu bukan kelelahan tubuh, tetapi jiwa. Dia dapat merasakan bahwa bahkan jika dia terus berkultivasi, akan sulit baginya untuk mencapai terobosan apapun sekarang, dan itu malah akan mencapai kebalikannya. Jadi, dia berhenti berkultivasi tepat waktu. Setelah dia berhenti, Duan Lingtian meninggalkan paviliun Narcissus dan berjalan di sekitar benteng luar. Bab 778, Wakil Fort Master. Penerjemah, Qurazi Tolan Zuraiter Editor, J. Dia telah tiba di benteng Skywolf untuk jangka waktu tertentu, namun Duan Lingtian tidak pernah benar-benar berjalan-jalan di dalamnya. Bahkan jika itu adalah benteng luar, Duan Lingtian telah melewati banyak paviliun di sepanjang jalan. Semua paviliun ini digunakan untuk menghibur para jenius muda dari 10 dinasti besar yang datang dari jauh, dan di antara mereka termasuk para jenius muda yang datang dari dinasti Darhan seperti dia. Suara mendesing. Tiba-tiba, sosok turun dari langit dan menarik perhatian Duan Lingtian. Si Sang. Alis Duan Lingtian merajut ketika dia melihat sosok berwarna putih di depan matanya. Pada saat yang sama Duan Lingtian melihat Zisang jelas telah melihatnya juga. Setelah beberapa saat, transmisi suara Zisang masuk ke telinga Duan Lingtian. Duan Lingtian, aku benar-benar mengagumimu. Kamu berani melakukan apa saja dan berani membunuh siapapun. Hahaha, saat dia menyelesaikan transmisi suaranya, Zisang tertawa keras ketika dia kembali ke paviliun tempat dia tinggal selama periode waktu ini. Dia membicarakan masalah ini dengan Tuan Muda Sulung Klan Dongguo. Ini adalah sesuatu yang tidak sulit ditebak Duan Lingtian. Tapi Duan Lingtian tidak peduli. Karena dia berani membunuh Tuan Muda Sulung Klan Dongguo hari itu, dia siap menghadapi masalah yang akan muncul setelah itu. Dia pernah mendengar tentang aturan benteng Skywolf. Justru karena inilah dia tidak khawatir seseorang akan berani membalas dendam darinya di benteng Skywolf. Adapun apa yang terjadi kemudian, dia sudah punya rencana. Selama dia menjadi terkenal dalam kompetisi bela diri 10 dinasti dan bahkan memperoleh kehormatan nomor 1, dia pasti akan bisa mendapatkan penghargaan tinggi dari benteng Skywolf dan bahkan menjadi murid benteng Skywolf. Apalagi dia akan menjadi murid yang diberi penekanan dalam pembinaan. Lagi pula, tidak ada kekuatan yang akan membiarkan seorang murid dengan bakat alami yang luar biasa ditutupi oleh debu. Dia memiliki keyakinan yang ekstrim terhadap ini. Dia percaya bahwa dengan nilainya, dia pasti akan mampu membuat benteng Skywolf melindunginya setelah kompetisi bela diri 10 dinasti dan melindunginya dari penganiayaan oleh siapapun dan kekuatan apapun. Terus terang, dia ingin mengandalkan kekuatan benteng Skywolf. Duan Lingtian belum berjalan beberapa langkah ketika dia mendengar suara yang dikenalnya. Di balkon paviliun terdekat dalam bidang penglihatannya adalah sosok yang dikenalnya. Su Li. Tatapan Duan Lingtian menyala saat dia terbang untuk tiba di sisi Su Li dalam sekejap mata. Su Li, kapan kamu tiba? Aku baru saja tiba kemarin. Su Li tersenyum. Senior telah datang juga. Duan Lingtian bertanya. Dia selalu merasa hormat dalam hatinya terhadap Guru Su Li itu karena Guru Su Li pernah menyelamatkan hidupnya. Ya, Su Li mengangguk. Guru berkultivasi dalam keheningan di dalam ruangan. Kalau begitu aku tidak akan mengganggu senior. Duan Lingtian tersenyum. Su Li, kamu benar-benar sesuatu, begitu sedikit waktu telah berlalu, namun kamu benar-benar telah menembus 3 level sekaligus untuk langsung menerobos ke level kedua dari tahap interpretasi Void. Tingkat kedua dari tahap penafsiran kekosongan adalah tepatnya kultivasi Su Li saat ini, dan itu terdeteksi oleh kekuatan spiritual Duan Lingtian pada saat pertama yang memungkinkan. Duan Lingtian, matamu berbisa seperti biasa. Su Li tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas saat dia melirik Duan Lingtian dalam-dalam. Kultivasi Anda saat ini pasti tidak kalah dengan saya, kan? Duan Lingtian tersenyum tetapi tidak menjawab. Su Li malah tampaknya telah melihat sesuatu, dan dia mengutuk sambil tersenyum. Kau benar-benar aneh. Saya ingat bahwa selama kompetisi bela diri dinasti Darhan hari itu, saya sudah berada di tingkat ke-9 tahap inisiasi Void,
sedangkan Anda hanya di tingkat ke-8 tahap inisiasi Void. Sekarang, bahkan jika saya telah menembus ke tingkat kedua dari tahap interpretasi Void, menurutmu siapa yang lebih aneh di antara kita berdua? Duan Lingtian memutar matanya ke arah Suli, menyebabkan Suli tidak bisa menahan tawa pahit. Keadaan saya berbeda, setelah hari itu, guru memberi saya 2 buah roh lagi, dan salah satunya adalah buah roh yang digunakan oleh seniman bela diri tahap interpretasi Void. Itu membantu saya untuk menerobos dalam sekali jalan dari tingkat pertama. Tahap interpretasi Void ke tingkat kedua dari tahap interpretasi Void dalam waktu singkat. Bisakah aku menerimanya saat kamu pamer? Pada saat yang sama Duan Lingtian terdiam, dia sangat merasakan manfaat memiliki guru dengan latar belakang yang dalam. Mengapa saya tidak memiliki nasib baik seperti itu? Meskipun Kaisar Bela Diri Kelahiran Kembali telah meninggalkan harta karun besar di kehidupan keduanya untuk kehidupan ketiganya, dan Duan Lingtian dapat mengandalkan ingatan Kaisar Bela Diri Kelahiran Kembali untuk mengambilnya. Tapi dia tidak memiliki peta seluruh benua awan yang dimilikinya, jadi dia tidak tahu persis di area benua awan mana dia berada. Jadi, bahkan jika dia ingin mengambil harta yang besar itu, dia tidak punya cara untuk menemukannya. Sementara Duan Lingtian dan Suli mengejar, ada seorang lelaki tua berdiri di udara di langit dekat benteng luar benteng Skywolf, dan dia menunggu di sana dengan diam seolah sedang menunggu sesuatu. Setelah beberapa saat, suara mendesing. Sesosok muncul dari benteng bagian dalam dan tiba di dekat lelaki tua-tua itu setelah beberapa saat, dan dia berdiri dengan stabil di langit. Ini adalah pria parubaya yang mengenakan seragam benteng Skywolf, tetapi lencana di dadanya, pola Skywolf memiliki sepasang mata emas. Di benteng Skywolf, seragam yang membawa lencana Skywolf dengan mata tembaga adalah murid biasa, mereka yang membawa Skywolf Vest bermata perak adalah murid inti dan tetua biasa, sedangkan mereka yang membawa Skywolf bermata emas adalah seragam yang hanya dimiliki oleh 5 wakil ketua benteng Skywolf Fort, kualifikasi untuk dipakai. Dengan cara ini, identitas pria parubaya itu jelas, dia justru salah satu dari 5 wakil ketua benteng yang hebat dari benteng Skywolf. Wakil Fort Master Feng. Pria tua itu membungkuk sedikit ketika dia melihat pria parubaya itu. Mungkin usianya jauh lebih besar daripada pria parubaya sebelumnya, namun dalam hal kekuatan, dia jauh lebih rendah. Apalagi status pria parubaya itu sudah cukup untuk membuatnya terlihat seperti pria parubaya. Jika bukan karena dia telah membantu pria parubaya dalam beberapa hal bertahun-tahun yang lalu, pria parubaya itu mungkin tidak akan memberinya wajah dan datang menemuinya. Pria parubaya itu bernama Feng Wei, dan dia adalah salah satu dari 5 wakil ketua benteng Skywolf. Apakah ada sesuatu yang kamu butuhkan? Feng Wei bertanya dengan sedikit tidak sabar ketika menghadapi patriark dari salah satu dari 3 klan besar kota gurun kuno, klan Dongguo. Mungkin patriark klan Dongguo dapat memerintahkan awan dan hujan di kota gurun kuno, namun dia tidak berbeda dengan seekor semut di mata wakil penguasa benteng dari benteng Skywolf. Selama dia mau, belum lagi patriark klan Dongguo, bahkan seluruh klan Dongguo tidak akan ada lagi. Jika bukan karena patriark klan Dongguo telah membantunya bertahun-tahun yang lalu, tidak mungkin baginya untuk keluar dan bertemu dengan patriark klan Dongguo hari ini. Wakil Fort Master Feng, cucu saya dibunuh oleh yang lain beberapa hari yang lalu, saya memperoleh informasi hari ini dan telah mengkonfirmasi bahwa orang yang membunuh cucu saya adalah anak dari salah satu dari 10 dinasti besar di selatan, dinasti Darhan. Ketika dia berbicara sampai di sini, Dongguo Lei sedikit menggertakkan giginya. Langsung ke intinya, Feng Wei berbicara dengan sedikit tidak sabar. Ya, Dongguo Lei sedikit panik ketika dia merasakan ketidaksabaran Feng Wei, dan dia berkata dengan tergesa-gesa, Wakil Fort Master Feng, anak yang membunuh cucuku adalah salah satu dari 10 jenius muda hebat dari dinasti Darhan yang telah datang untuk berpartisipasi dalam pertempuran bela diri. Kompetisi 10 dinasti. Saat ini, dia berada di paviliun Narcissus di area luar benteng yang Anda hormati. Dongguo Lei memohon kepada Wakil Fort Master Feng, saya harap Wakil Fort Master Feng mengizinkan saya untuk menyeretnya keluar sendiri dan membalas dendam untuk cucu saya. Dongguo Lei menjelaskan alasan kedatangannya. Kamu ingin membunuh di benteng Skywolfku. Wajah Feng Wei sepertinya langsung tertutup lapisan es, dan suaranya mengungkapkan rasa dingin yang ekstrim yang menyebabkan Dongguo Lei merasa seolah-olah dia telah jatuh ke dalam lubang es. Saya hanya perlu membawanya pergi, dan saya sama sekali tidak akan membiarkan benteng Skywolf tercemar bahkan dengan setetes darah pun,
Saya harap wakil Fort Master Feng dapat membantu saya mencapai ini karena terima kasih atas hal itu dari semua orang, tahun-tahun yang lalu. Dongguo Lei menarik napas dalam-dalam dan mengeluarkan kartu truf terbesarnya. Kartu truf ini adalah tepatnya bahwa wakil Fort Master Feng berutang budi padanya bertahun-tahun yang lalu, dan dia awalnya bermaksud untuk menyerahkan bantuan ini kepada cucunya, Dongguo Han. Namun sekarang, cucunya telah terbunuh, jadi dia tidak perlu khawatir lagi dan langsung menggunakannya untuk membalas dendam pada cucunya. Mata Feng Wei berkilat ketika dia mendengar Dongguo Lei. Apakah kamu yakin ingin menggunakan bantuan yang aku berutang padamu dari bertahun-tahun yang lalu? Biarkan aku memberitahumu, setelah kamu menggunakan bantuan ini, tidak akan ada hubungan antara kamu dan aku lagi. Bahkan jika kamu mati atau Dongguo klan dimusnahkan, itu tidak ada hubungannya denganku. Feng Wei mengucapkan kata-katanya dengan jelas dan tegas. Dongguo Lei menarik napas dalam-dalam sebelum mengangguk dengan keras. Saya mengerti. Bagus. Feng Wei mengangguk. Ikuti aku, dan aku akan menyerahkannya padamu. Mulai hari ini dan seterusnya, kita berdua akan menganggap satu sama lain sebagai orang asing. Setelah dia selesai berbicara, Feng Wei terbang keluar dan langsung menuju ke seluruh deretan paviliun yang digunakan untuk menghibur orang-orang dari 10 dinasti besar. Bantuan yang dia terima dari bertahun-tahun yang lalu selalu mengkhawatirkannya. Mampu membalas budi ini hari ini tidak diragukan lagi merupakan jenis pembebasan baginya. Di matanya, kehidupan seorang anak dari dinasti Darhan rendah seperti bilah rumput, dan karena anak itu mampu membantunya membalas budi, itu adalah kekayaan anak-anak yang terakumulasi sejak kehidupan anak itu sebelumnya. Dongguo Lei mengikuti di belakang Feng Wei dengan ekspresi senang dan keluar. Paviliun Peony Herba adalah paviliun tempat Su Li tinggal. Aku benar-benar tidak pernah membayangkan bahwa kamu praktis telah melakukan perjalanan melalui 9 dinasti lainnya selama tahun ini. Duan Lingtian tidak bisa menahan nafas dengan emosi ketika dia mendengar pengalaman Su Li selama hampir 1 tahun ini, dan dia merasa bahwa dibandingkan dengan hidupnya, kehidupan Su Li benar-benar terlalu fantastis, menyebabkan dia tidak bisa menahan perasaan sedikit iri. Bagaimana denganmu? Apa yang telah kamu lakukan dalam 1 tahun ini? Su Li bertanya sambil tersenyum. Aku tidak punya waktu santai sepertimu. Duan Lingtian menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Tetapi, dia belum selesai berbicara ketika wajahnya menjadi muram. Karena suara nyaring terdengar dari luar. Duan Lingtian dari dinasti Darhan, keluarlah dari sini. Suara ini justru mencarinya. Wei Hao. Duan Lingtian tidak bisa membantu tetapi mengerutkan kening ketika dia mendengar suara ini. Dia bisa yakin bahwa dia belum pernah mendengar suara ini di masa lalu, dan dengan kata lain, dia sama sekali tidak mengenal pemilik suara ini. Duan Lingtian terbang keluar sambil menunjukkan ekspresi bingung. Ketika dia melihat ekspresi bingung Duan Lingtian, Su Li yang memperhatikan bahwa masalah itu tidak biasa dengan tergesa-gesa mengikuti Duan Lingtian. Astaga! Duan Lingtian dan Su Li melintas ke langit dan tiba di langit di atas paviliun Peony Herba dalam waktu singkat, dan mereka melihat dari jauh kedua sosok yang berdiri di langit yang jauh. Salah satunya adalah pria parubaya yang mengenakan seragam benteng Skywolf, dan yang lainnya adalah pria tua yang mengenakan pakaian kasual. Bab 779, Krisis. Penerjemah, Kurasi Tolanzurator Editor, J. Saat ini, bukan hanya Duan Lingtian dan Su Li yang keluar, bahkan perwakilan dan jenius muda dari berbagai dinasti telah keluar dari paviliun di sekitarnya. Di antara mereka termasuk Feng Wudao, Feng Tianwu, dan Zhang Shouyong, dan itu juga termasuk Kaisar dinasti Darhan, Pangeran kedua Bai He, dan Pangeran muda Bai Hao. Adapun Zisang, dia berdiri di langit dengan seorang lelaki tua berpakaian hitam. Orang tua berpakaian hitam itu adalah tuannya, Bai Nanyin, paman kekaisaran dari Kaisar dinasti Darhan, dan dia adalah saudara dari ayah yang sama tetapi ibu yang berbeda dengan Bai Nanxiang yang Duan Lingtian bunuh dengan jimat hari itu. Para anggota dinasti Darhan saling memandang. Mereka mencari Duan Lingtian. Apakah Duan Lingtian melakukan sesuatu? Tepat ketika anggota dinasti Darhan sangat bingung. Lihat lencana Skywolf di dada seragam yang dikenakan pria parubaya ini, mata Skywolf itu sebenarnya berwarna emas. Benarkah? Aku ingin tahu apakah Skywolf bermata emas memiliki arti khusus. Aku masih ingat bahwa pria parubaya yang membawa kami ke benteng Skywolf beberapa hari yang lalu memiliki lencana Skywolf yang memiliki mata tembaga. Aku mendengar seorang murid benteng Skywolf menyebutkannya hari itu,
di Benteng Skywolf, mata serigala langit pada lencana mewakili status setiap anggota Benteng Skywolf. Anggota dari 9 dinasti lainnya mengarahkan pandangan mereka ke arah lencana Skywolf di dada pria parubaya di kejauhan, dan Skywolf bermata emas memberi mereka perasaan penindasan yang tak terlukiskan. Huff, sekelompok udik. Tepat pada saat ini, semua orang memperhatikan bahwa lelaki tua yang tampak sangat rendah hati ketika berdiri di samping pria parubaya itu benar-benar melirik mereka dengan tatapan jijik dan menghina mereka sebagai orang udik. Seketika, berbagai perwakilan dan jenius muda dari 10 dinasti memandang dengan marah pada lelaki tua itu, dan mereka berharap tidak lebih dari memotong lelaki tua itu menjadi beberapa bagian. Tepat ketika semua orang mau tidak mau ingin membalas dengan hinaan. Astaga, 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 3 sosok melintas dan tiba di langit dalam waktu singkat. Ini adalah 3 pria parubaya yang mengenakan seragam berwarna hijau, dan mereka jelas adalah murid Benteng Skywolf. Selama periode waktu terbaru, mereka menghibur para jenius muda dan perwakilan dari 10 dinasti sambil membuat persiapan untuk kompetisi bela diri. Itu dialah yang membawa kita ke Benteng Skywolf hari itu. Semua jenius muda dari 10 dinasti berbisik dalam diskusi. Alis Duan Lingtian terangkat seperti sampai sekarang, dia masih tidak tahu apa yang terjadi, karena dia sama sekali tidak mengenal pria parubaya dan pria tua yang telah membuat pertunjukan besar ketika datang untuk mencarinya. Tapi dia memiliki sedikit kesan terhadap salah satu dari 3 murid Benteng Skywolf yang telah muncul sekarang. Jika dia tidak salah, ketika dia, Feng Wudao, dan Feng Tianwu tiba di Benteng Skywolf untuk pertama kalinya hari itu, mereka diterima oleh orang ini. Wakil Guru Benteng, murid Skywolf Fort dengan lencana Skywolf mata tembaga memandang pria parubaya dengan lencana Skywolf mata emas dan membungkuk dengan hormat dan hormat. Adegan ini menyebabkan ekspresi para perwakilan dan para jenius muda dari 10 dinasti termasuk Duan Lingtian diselimuti keterkejutan. Wakil Guru Benteng, wakil penguasa benteng dari Benteng Skywolf. Semuanya, ini adalah wakil Master Feng Benteng Skywolf Fort kami. Tak lama, salah satu murid Benteng Skywolf melihat sekeliling pada anggota 10 dinasti dan langsung memperkenalkan pria parubaya itu. Wakil Guru Benteng, wakil Guru Benteng. Untuk sementara waktu, semua orang dari 10 dinasti baik membungkuk ke Feng Wei atau mengangguk. Selain Duan Lingtian, Feng Tianwu, Su Li, dan beberapa jenius muda yang sombong dan sombong, ada juga Feng Wudao, Kaisar Dinasti Darhan, dan beberapa lainnya yang mengangguk. Mereka semua adalah ahli terkenal di dinasti mereka sendiri dan memiliki status yang luar biasa. Karena mereka memperoleh status mereka saat ini, mereka tidak pernah membungkuk kepada siapapun. Jadi bahkan jika mereka menghadapi wakil Fort Master of Skywolf Fort hari ini, meskipun mereka takut akan kekuatannya, namun mereka tidak menekuk tulang punggung mereka yang berisi martabat mereka. Bagi mereka yang berada di posisi tinggi untuk waktu yang lama, martabat lebih penting dari apapun. Tapi Feng Wei jelas tidak berniat mempermasalahkannya dengan mereka. Atau mungkin, di mata Feng Wei, dia sama sekali tidak peduli. Gerakan orang tua ini agak cepat, tapi aku tidak pernah membayangkan bahwa seorang patriark klan Dongguo seperti dia bisa mendapatkan bantuan dari wakil kepala Benteng Skywolf. Zisang berpikir dalam hatinya saat sudut mulutnya melengkung menjadi senyuman tipis, dan tatapannya yang berisi ekspresi tersenyum menatap Duan Lingtian seolah-olah dia sudah melihat adegan Duan Lingtian terbunuh. Duan Lingtian memperhatikan tatapan aneh Zisang, dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening. Apa sebenarnya yang terjadi? Sebelumnya, wakil Master Benteng Skywolf Fort ini yang memanggilku, untuk apa dia mencariku? Alis Duan Lingtian merajut erat saat dia melihat Feng Wei, dan dia tidak tahu mengapa Feng Wei datang. Siapa Duan Lingtian? Feng Wei berbicara sekali lagi. Tatapannya tenang, dan ekspresinya tetap tidak berubah seperti air di sumur kuno seolah-olah dia sedang berbicara tentang sesuatu yang tidak berhubungan dengan dirinya sendiri. Mengapa wakil Fort Master Feng mencari Duan Lingtian? Untuk sesaat, banyak orang dari dinasti Darhan menoleh untuk melihat Duan Lingtian yang berdiri di sisi Su Li. Selanjutnya, itu seperti reaksi berantai ketika perwakilan dan jenius muda dari 9 dinasti lainnya mengarahkan pandangan mereka ke Duan Lingtian. Dia Duan Lingtian. Dalam kelompok dinasti Darchu, mata seorang pemuda berpakaian biru bersinar saat wajahnya sedikit muram. Bukankah dia hanya seorang jenius muda dari dinasti Darhan?
Dia benar-benar mampu membuat wakil Fort Master dari Skywolf Fort secara pribadi datang mencarinya, prestise yang luar biasa. Saat pemuda berpakaian biru itu bergumam pada dirinya sendiri, matanya dipenuhi rasa iri. Duan Lingtian, pemuda kurus yang berdiri di samping pemuda berpakaian biru menggelengkan kepalanya ketika mendengar ini. Masalah ini tidak sesederhana itu. Tatapannya turun ke lelaki tua di belakang Feng Wei saat dia memperhatikan bahwa mata lelaki tua itu dipenuhi dengan rasa dingin yang ekstrim. Jika Duan Lingtian melihat dua orang ini, dia pasti akan mengenali mereka sesegera mungkin karena mereka adalah orang-orang yang berkonflik dengan dia dan Zhang Shouyong di sebuah restoran di kota gurun kuno. Keduanya adalah jenius muda dari dinasti Darchu. Tidak baik. Sementara itu, Feng Wudao memperhatikan bahwa ada sesuatu yang salah dengan lelaki tua di belakang Feng Wei karena pada saat itu tatapan lelaki tua itu terkunci pada Duan Lingtian, niat membunuh di mata lelaki tua itu hampir meledak. Feng Wudao memperhatikan permusuhan orang tua itu terhadap Duan Lingtian, dan permusuhan itu tidak akan berakhir tanpa kematian satu pihak. Dalam waktu singkat, banyak orang memperhatikan ini, dan ini termasuk Duan Lingtian. Mungkinkah dia anggota klan Dongguo? Tetapi bahkan jika patriark yang memiliki status tertinggi di klan, seorang anggota klan Dongguo saja mungkin tidak dapat membuat wakil Fort Master dari Skywolf. Fort membantunya, kan? Wajah Duan Lingtian tenggelam, dan matanya berkedip saat dia menyadari dia mungkin salah perhitungan. Dia tidak pernah membayangkan bahwa anggota klan Dongguo belaka akan benar-benar dapat membuat wakil ketua benteng Skywolf datang mencarinya secara pribadi. Adapun tujuannya, itu jelas. Mungkin, ada semacam hubungan di antara mereka, satu gerakan yang salah menyebabkan setiap gerakan menjadi salah. Aku hanya berharap aku bisa lolos dari bencana ini dengan lancar. Duan Lingtian menarik napas dalam-dalam saat cahaya terang berkedip di matanya, dan pikirannya dipenuhi dengan segudang pikiran dan ide. Sementara itu, berbagai metode untuk mengatasi masalah berkelebat di dalam hatinya. Yang pertama, mencari bantuan dari Tuan Suli. Tetapi bahkan jika Tuan Suli bersedia membantunya, tetapi benteng Skywolf bukanlah klan Zhao dari dinasti Darming. Ada ahli yang sebanyak awan di benteng Skywolf, dan bahkan jika itu ahli di tingkat ketujuh dari tahap transformasi Void atau lebih, mungkin akan ada beberapa. Tuan Suli mungkin tidak bisa menghadapi raksasa seperti ini. Yang kedua, gunakan dua jimat terakhir yang ditinggalkan ayahnya untuk membunuh wakil Master Benteng Skywolf dan anggota klan Dongguo sebelum melarikan diri dari kota gurun kuno. Tapi dengan cara ini, dia mungkin bisa melarikan diri dari kota gurun kuno, namun mungkin tidak bisa lolos dari pengejaran Benteng Skywolf. Terlebih lagi, begitu dia melakukan ini, itu mungkin akan melibatkan Feng Wudao dan Feng Tianwu, dan ini adalah sesuatu yang tidak ingin dia lihat. Untuk sementara waktu, Duan Lingtian hanya bisa memikirkan dua metode ini untuk mengatasi masalah yang sulit di hadapannya, namun kedua metode ini tampaknya tidak dapat diandalkan. Mungkinkah aku, Duan Lingtian, benar-benar akan binasa di sini hari ini? Tanpa sadar, sudut mulut Duan Lingtian melengkung menjadi gumpalan kepahitan yang tak terlukiskan. Dia Duan Lingtian, dalam kelompok dinasti Darming, seorang pemuda yang mengenakan jubah perak dengan tepi emas memandang pemuda di sisinya saat dia bertanya dengan senyum palsu. Jika Duan Lingtian melihat ke sini pada saat ini, dia pasti akan dapat mengenali dengan sekilas bahwa pemuda yang ditanyai adalah orang yang pernah dia temui di pavilion Icheflem di ibu kota dinasti Darming. Zhao Weiyi, ahli nomor satu klan Zhao di generasi muda dan salah satu dari dua ahli muda paling menonjol di dinasti Darming. Wajah Zhao Weiyi berkedip antara ekspresi marah dan pucat ketika ditanyai oleh saingannya, dan dia mengabaikannya. Saudara kekaisaran, dia adalah Duan Lingtian. Tapi, sepertinya dia akan dilanda kemalangan hari ini. Lu Hao tertawa. Lu Hao adalah pangeran ketiga yang ditemui Duan Lingtian di lantai 9 pavilion Icheflem hari itu, dan dia juga satu-satunya jenius muda dari dinasti Darming yang tidak menyerang Duan Lingtian hari itu. Jelas, pemuda yang mengenakan jubah perak dengan tepi emas adalah putra mahkota keluarga kekaisaran dinasti Darming, Lu Yong. Penatua Qian, itu adalah tuan dari orang di sisi Duan Lingtian yang membunuh Penatua Kun. Tatapan terbakar Zhao Weiyi menatap Suli yang berada di sisi Duan Lingtian. Ketika dia mengingat adegan dari hari itu,
dia masih merasakan sedikit rasa dingin mengalir di punggungnya bahkan sampai hari ini ketika pria parubaya yang kuat yang terlihat biasa itu menggunakan satu gerakan untuk membunuh salah satu dari dua ahli terkuat di klan Zhao mereka. Ekspresi pria tua berpakaian abu-abu yang berdiri di dekatnya tidak bisa membantu tetapi menjadi muram ketika dia mendengar Zhao Wei. Tentu saja, dia tidak membangkitkan niat untuk membalas dendam, karena dia tahu dengan jelas di dalam hatinya bahwa karena ahli itu mampu membunuh teman lamanya itu dalam satu gerakan, ahli itu juga mampu membunuhnya dalam satu gerakan, bergerak, karena keduanya memiliki kekuatan yang sama. Di langit, atmosfernya sangat berat, dan suara bahaya bisa terdengar di angin dan tangisan burung. Duan Lingtian telah menjadi pusat perhatian. Kamu Duan Lingtian, akhirnya, wakil kepala benteng Skywolf Fort, Feng Wei, memandang Duan Lingtian, dan matanya menunjukkan sedikit keterkejutan. Bab 780, Alkemis Kelas 2. Penerjemah, Kurasi Tolan Zurater Editor, J. Jelas, dia terkejut dengan usia Duan Lingtian. Seorang pria muda yang kelihatannya berusia sekitar 25 tahun mampu menjadi terkenal di dinasti Darhan dan mendapatkan kualifikasi untuk berpartisipasi dalam kompetisi bela diri 10 dinasti, dan dia bahkan membunuh murid Dongguo dengan sia-sia. Klan, jadi itu benar-benar mengejutkan. Ya, Duan Lingtian menjawab ketika menghadapi pertanyaan Feng Wei karena dia harus mengakui bahwa dia adalah Duan Lingtian sekarang bahkan jika dia tidak mau. Jika banyak tatapan membara yang menembak ke arahnya diubah menjadi cahaya pedang, mereka mungkin telah meninggalkan segudang lubang di tubuhnya sejak dulu. Kamu, ikuti Patriark Dongguo. Keterkejutan di mata Feng Wei menghilang dengan cepat dan memulihkan ketenangannya, dan kata-katanya dipenuhi dengan nada yang tak terbantahkan. Patriark Dongguo, seperti yang diharapkan, wajah Duan Lingtian menjadi muram karena sepertinya tebakannya benar. Orang tua yang tidak ingin apa-apa selain menelannya ketika melihatnya benar-benar anggota klan Dongguo, dan pria tua itu bahkan adalah patriark klan Dongguo. Dengan kata lain, lelaki tua itu adalah kakek dari murid klan Dongguo yang telah dia bunuh, Dongguo Han. Tetapi ketika dihadapkan dengan perintah Feng Wei yang tak terbantahkan, Duan Lingtian sepertinya tidak mendengarnya, dan dia malah melirik Feng Wei dengan acuh tak acuh. Wakil Fort Master Feng, jika saya tidak salah ingat, saat ini, karena saya berada di benteng Skywolf Anda, saya dapat dianggap sebagai tamu benteng Skywolf, kan? Feng Wei mengerutkan kening. Apa yang ingin Anda katakan? Saya hanya ingin wakil Fort Master Feng tahu bahwa saya adalah tamu benteng Skywolf dan bukan murid benteng Skywolf. Jadi Anda tidak memiliki kekuatan untuk memerintah saya. Duan Lingtian berbicara kata demi kata, dan kata-katanya tidak rendah hati atau sombong, namun dipenuhi dengan sifat bangga dan pantang menyerah. Kata-kata Duan Lingtian menyebabkan semua orang dari 10 dinasti tercengang. Apakah Duan Lingtian ingin mati? Dia berani berbicara dengan wakil penguasa benteng Skywolf seperti ini. Orang-orang yang sangat membenci Duan Lingtian meledak dalam kegembiraan di hati mereka, dan mereka tampak seolah-olah telah melihat adegan Duan Lingtian dibunuh di bawah kemarahan Feng Wei. Lancang, 3 murid benteng Skywolf memiliki ekspresi muram, dan mereka mencela Duan Lingtian dengan marah. Seorang anak dari pedesaan berani tidak menghormati wakil master benteng Skywolf Fort kita. Kamu mencari kematian. Saat mereka berbicara, energi asal di tubuh mereka melonjak, dan fenomena langit dan bumi secara bertahap muncul di langit di atas mereka. 100 siluet naga bertanduk kuno muncul di langit di atas masing-masing dari 3 murid benteng Skywolf. Jelas, mereka bertiga adalah seniman bela diri tahap interpretasi Void tingkat ke-7. Semua anggota dari 10 dinasti tidak bisa menahan nafas ketika mereka melihat adegan ini. Status ketiga murid benteng Skywolf ini tampaknya hanya yang terendah di benteng Skywolf, namun justru keberadaan seperti inilah yang sebenarnya adalah seniman bela diri tahap interpretasi Void tingkat ke-7. Pada saat ini, mereka sangat menyadari sumber daya dan cadangan benteng Skywolf, dan itu menyebabkan mereka merasa terkejut dari lubuk hati mereka. Itu layak menjadi tuan di perbatasan negeri asing ini yang paling dekat dengan 10 dinasti. Bahkan jika hanya beberapa tetua yang meninggalkan benteng Skywolf, mereka mungkin cukup untuk memusnahkan dinasti manapun. Jika wakil Fort Master secara pribadi bergerak, maka memusnahkan 10 dinasti sendirian mungkin hanya membutuhkan sedikit usaha. Suara mendesing, suara mendesing, suara mendesing.
Tiga sosok tampak seolah-olah mereka telah mendiskusikannya sebelumnya dan tiba untuk berdiri di sisi Duan Lingtian dalam waktu singkat. Feng Wudao, Feng Tianwu, Zhang Shouyong. Meskipun hati Duan Lingtian sangat tersentuh ketika dia melihat ketiga orang ini, dia tetap tidak bisa menahan diri untuk tidak membujuk. Paman Feng, Tianwu, dan kakak Zhang, masalah ini tidak ada hubungannya dengan kalian semua harus pergi. Dia akan berbagi kekayaan dan keberuntungan dengan mereka, tetapi dia tidak akan berbagi kemalangan dengan mereka. Kakak Duan, jangan lupa bahwa bukan hanya kamu yang berkonflik dengan murid klan Dongguo yang tidak berguna itu hari itu. Feng Tianwu berbicara dengan serius. Tepat, karena kita mendapat masalah bersama, maka kita akan menanggungnya bersama. Zhang Shouyong memiliki ekspresi jujur dan berbicara tanpa rasa takut. Jadi kalian bertiga adalah kaki tangannya hari itu. Tatapan Dongguo Lei melintas melewati kelompok tiga Feng Wudao, dan niat membunuhnya sangat menakutkan. Selanjutnya, dia melihat Feng Wei yang berada di sampingnya saat dia menekan amarah di dalam hatinya dan berkata dengan rendah hati, "Wakil Fort Master Feng, jika memungkinkan, saya juga ingin membawa mereka bersama saya." Feng Wei tidak melihat ke arah Dongguo Lei dan berkata dengan acuh tak acuh, "Kamu hanya bisa membawa satu orang bersamamu, karena ini adalah kesepakatan kita sebelumnya. Adapun tiga orang lainnya, selama mereka tidak berada di benteng Skywolfku, maka apapun yang Anda lakukan di masa depan secara alami tidak ada hubungannya dengan benteng Skywolf saya." Kata-kata Feng Wei sangat jelas, "Kamu, Dongguo Lei, hanya bisa membawa Duan Lingtian bersamamu dan pergi hari ini, karena itulah aku membalas budi padamu. Adapun tiga orang lainnya, selama mereka berada di benteng Skywolf, maka Anda tidak dapat menyentuh mereka. Tapi begitu mereka meninggalkan benteng Skywolf tidak akan mengganggu apapun yang Anda lakukan." Mata Dongguo Lei berbinar saat mendengar ini. "Terima kasih atas bimbingan Anda, Wakil Fort Master Feng. Duan Lingtian, Wakil Fort Master Feng memerintahkan Anda untuk pergi bersama saya, namun Anda tidak pergi. Mungkinkah Anda benar-benar ingin melanggar perintah Wakil Fort Master Feng?" Dongguo Lei mengungkapkan tatapan dingin saat dia menatap Duan Lingtian dan bertanya dengan suara rendah. "Kambing tua, apakah ada yang salah dengan telingamu?" Duan Lingtian mencibir, "Aku sudah mengatakannya sebelumnya, aku bukan murid benteng Skywolf dan tidak harus mematuhi perintah wakil guru benteng-benteng langit seperti dia. Tentu saja, jika wakil ketua benteng seperti dia ingin melakukannya, mengusir tamu yang diundang oleh benteng Skywolf dari dinasti Darhan, aku tidak keberatan. Tetapi pada saat itu, saya khawatir orang akan mengatakan bahwa demi keinginan egoisnya sendiri, wakil kepala benteng Skywolf mengabaikan reputasi benteng Skywolf dan ingin memaksa mati seorang tamu yang diundang oleh benteng Skywolf." Petik 2. Duan Lingtian menekankan kata "tamu". Apa cara dengan kata-kata? Ekspresi tenang Feng Wei akhirnya berubah saat seberkas cahaya dingin yang tak terlihat melintas di matanya. "Nak, kamu mencari kematian." Ketika mereka melihat Duan Lingtian masih berani lancang di hadapan wakil kepala benteng Skywolf, ketiga murid benteng Skywolf langsung sangat marah, dan mereka menerkam Duan Lingtian secara bersamaan. Duan Lingtian benar-benar tidak dapat melawan ketika menghadapi serangan dari tiga ahli tahap interpretasi Void tingkat ke-7. Huff. Tepat pada saat ini, Feng Wudao bergerak. Dengan mengangkat tangannya, lengan bajunya tersapu saat energi asalnya meroket, dan dia langsung menerbangkan tiga murid benteng Skywolf yang telah menyerang dengan sekuat tenaga. Suara mendesing. Di langit di atas Feng Wudao, 600 siluet naga bertanduk kuno yang hidup memadat menjadi bentuk dan melingkar ke bawah. Tingkat keempat dari tahap transformasi Void. Seketika, semua orang dari 10 dinasti, termasuk dinasti Darhan, sangat terkejut. Feng Wudao sebenarnya adalah ahli tahap transformasi Void tingkat keempat. Ekspresi Bai Nanyin, Guru Zisang, menjadi muram. Murid Kaisar dinasti Darhan tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerut saat dia bergumam. "Aku benar-benar tidak pernah membayangkan bahwa dia menyembunyikan kekuatannya begitu dalam. Dengan cara ini, Paman Kekaisaran Agung yang belum pernah terdengar sampai hari ini kemungkinan besar telah mati di tangannya." Pada saat ini, Pangeran kedua Bai He, Pangeran muda Bai Hao, Zisang, dan para jenius muda lainnya dari dinasti Darhan mengungkapkan ekspresi terkejut. Mereka tidak pernah membayangkan bahwa kekuatan guru sulung klan Feng, Feng Wudao, akan begitu kuat. Tingkat keempat dari tahap transformasi Void.
Kekuatan seperti itu cukup untuk memandang rendah seluruh dinasti Darhan. Tidak, bahkan jika itu untuk memandang rendah ke-10 dinasti, itu mungkin tidak akan menjadi masalah. Ini adalah sesuatu yang bisa dilihat sepenuhnya dari ketidakpercayaan yang menutupi wajah semua anggota dari 9 dinasti lainnya. Meskipun saya pernah mendengar tentang Feng Wudao dari dinasti Darhan di masa lalu, namun saya tidak pernah membayangkan bahwa dia akan menjadi ahli yang menakutkan. Para ahli dari berbagai dinasti menghela nafas. Pakar seperti itu sebenarnya telah muncul di dinasti Darhan. Para jenius muda dari berbagai dinasti juga sangat terkejut. Tingkat keempat dari tahap transformasi Void. Tak perlu dikatakan, sebagai anggota dari 10 dinasti, bakat alami Anda cukup untuk membuat Anda menjadi sombong. Tapi, Anda menyerang murid-murid benteng Skywolf saya di benteng Skywolf saya, apakah Anda menganggapku tidak ada? Feng Wei menatap Feng Wudao dengan dingin saat dia berbicara. Pada saat berikutnya, tidak ada yang melihat dengan jelas apa yang terjadi sebelum Feng Wudao diledakkan terbang ketika energi asal di tubuhnya hampir mati, menyebabkan auranya terkulai, dan dia berada di ambang kehancuran. Setelah Feng Wudao memuntahkan seteguk darah, dia menatap Feng Wei dengan tatapan penuh ketakutan. Seorang ahli di tingkat ke-7 dari tahap transformasi Void memang kuat. Kemampuan wawasan Anda tidak buruk, saya hanya memberi Anda hukuman kecil sebelumnya. Jika Anda berani melakukan pelanggaran sekali lagi, saya pasti akan melumpuhkan kultivasi Anda. Feng Wei berbicara dengan acuh tak acuh, dan ketika kata-katanya menunjukkan bahwa dia sama sekali tidak menganggap serius Feng Wudao. Jadi bagaimana jika Feng Wudao berada di tingkat keempat dari tahap transformasi Void? Feng Wudao masih tidak berbeda dengan semut di depannya. Kamu? Wajah cantik Feng Tianwu langsung menjadi muram, dan dia menatap Feng Wei dengan marah ketika dia melihat ayahnya terluka parah. Tapi dia tidak berbicara ketika dia dihentikan oleh Feng Wudao, yang panik, karena dia sangat takut putrinya akan melampiaskan amarahnya pada Feng Wei. Jika Feng Wei menyerang dengan pukulan mematikan, bahkan 10 darinya tidak akan bisa melindungi putrinya. Paman Feng, Duan Lingtian memandang Feng Wudao dengan ekspresi khawatir, dan dengan mengangkat tangannya, dia langsung menarik pil obat dan meletakkannya di tangan Feng Wudao. Feng Wudao tercengang ketika dia melihat pil obat di depannya. Pil pemulihan kehidupan kelas 3, kata Duan Lingtian. Mata Feng Wudao berbinar, dan dia buru-buru mengonsumsi pil pemulihan kehidupan kelas 3. Setelah beberapa saat, luka-lukanya pulih lebih dari setengahnya, dan wajahnya yang pucat pasi telah pulih sedikit kemerah-merahan. Pil pemulihan kehidupan tingkat 3. Untuk sementara waktu, banyak orang dari 10 dinasti memandang Duan Lingtian dengan heran. Bahkan jika itu dalam 10 dinasti, pil pemulihan kehidupan kelas 3 dapat dianggap sebagai hal yang langka. Duan Lingtian menolak berkomentar ketika menghadapi tatapan terkejut ini. Itu karena dia tidak siap, jika tidak, dia bahkan mampu memperbaiki pil pemulihan kehidupan kelas 2. Tunggu, pil pemulihan kehidupan kelas 2. Tepat pada saat ini, kilasan inspirasi muncul di benak Duan Lingtian, dan dia memikirkan cara untuk melarikan diri dari kesulitan ini. Caranya adalah dengan mengekspos identitasnya sebagai alkemis kelas 2 dan membuat wakil Master Benteng Skywolf tidak mau menyentuhnya. Mungkin ada alkemis kelas 3 di Benteng Skywolf, tapi sama sekali tidak mungkin ada alkemis kelas 2 di Benteng Skywolf. Ini adalah sesuatu yang tidak sulit untuk diketahui oleh Duan Lingtian melalui 2 kenangan masa hidup Kaisar bela diri kelahiran kembali. Benteng Skywolf hanyalah kekuatan yang terletak di perbatasan negeri asing, dan itu sama sekali bukan apa-apa di seluruh negeri asing. Salah satu dari kekuatan kelas 1 di area pusat negeri asing hanya perlu mengirim ahli tahap Martial Monarch, dan mereka akan dapat dengan mudah memusnahkan Benteng Skywolf. Seorang ahli tahap Martial Monarch adalah legenda di 10 dinasti, namun itu adalah rumor di perbatasan negeri asing, dan di area tengah negeri asing, itu benar-benar ada. Selama itu setidaknya merupakan kekuatan tingkat pertama dari negeri asing, maka akan ada banyak ahli tahap Martial Monarch yang hadir.